belajar tentang Pak Ganjar nomor deklarasi untuk menjadi oposisi mas. Iya, Pak Ganjar ya. deklarasi. Pak Mahfud. Ya udah, nggak apa-apa ya. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Jokowi tugaskan Sri Mulyani bahas transisi dengan Prabowo. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan Jokowi telah meminta Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo dan timnya untuk membahas transisi ke pemerintah selanjutnya. Dalam hal ini, menurut Prastowo, komunikasi dalam transisi ke pemerintahan baru tidak sulit karena isi koalisi dari Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka berisi kabinet dari Presiden Joko Widodo. Prastowo juga buka suara terkait apakah Sri Mulyani akan berlanjut menjadi Menteri Keuangan. Untuk itu, Justinus Prastowo terus membangun komunikasi dengan Presiden terpilih dengan timnya sehingga bisa lebih komprehensif smooth transisinya. BGS ingatkan Prabowo jangan salah pilih Menkes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta sekaligus mengingatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk jangan salah memilih Menteri Kesehatan di kabinet selanjutnya. Menurut Budi, kesehatan harus lebih dulu daripada pendidikan, sebab kesehatan dimulai sejak minus 9 bulan saat bayi masih di dalam kandungan ibunya, sementara pendidikan baru dimulai pada usia 4 atau 5 tahun. Dalam hal ini, Budi Gunadi Sadikin menyebut dirinya ingin lari maraton sebagai cerminan yang baik sebagai Menteri Kesehatan. Di sisi lain, Budi Gunadi Sadikin sempat diisukan bakal menjadi kandidat Menkeu dalam kabinet pemerintahan baru pada periode mendatang. Saat ditanya lebih lanjut, Menkes Budi tidak mengiyakan maupun menepis isu tersebut. Kader PDIP terbuka masuk kabinet Prabowo Gibran. Politisi senior PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul secara belak-belakan jika pernah mendapatkan tawaran menjadi menteri saat Presiden Jokowi menang Pilpres di periode kedua. Hal itu karena ia bisa menyelesaikan tugas memenangkan Jokowi di Jawa Tengah yang terkenal sebagai kandang banteng. Namun demikian, keinginan Presiden Jokowi itu ditolak Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia pun melaksanakan perintah tersebut. Bambang Pacul kemudian ditanya jika nantinya ditawari jabatan menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bambang Pacul kembali menegaskan untuk memintanya kepada Ketum PDIP Megawati. Jika Ketum PDIP mengizinkan, ia pun bersedia. Jokowi kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI. Presiden Joko Widodo mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang 8 Mei 2024. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo enggan memberi penjelasan usai rapat itu selesai. Kartika mengatakan rapat internal itu turut dihadiri Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, hingga Kepala Staf Umum TNI Bambang Ismawan. Terlihat di depan halaman Istana Negara, mobil Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga terparkir. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa juga hadir dalam rapat tersebut. Usai persamuhan selama lebih dari 30 menit, Suharso mengatakan Bappenas membantu menyusun mengenai percepatan pembangunan Papua. Bahkan Suharso mengatakan Wapres akan segera ke Papua sebagai ketua dalam pelaksanaan pendekatan kesejahteraan. Ganjar Pranowo tidak tegak lurus PDIP. Mantan calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan pernyataannya untuk oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran murni sikap pribadi dan tidak mewakili PDIP. Menurut Ganjar, dirinya tetap memiliki hak untuk memutuskan berada di luar pemerintahan. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno juga menyebut pernyataan Ganjar Pranowo untuk berada di luar pemerintahan tak mewakili sikap partai secara keseluruhan. Namun Hendrawan menuturkan keputusan untuk berada di luar pemerintahan juga bukan hal buruk. Menurut dia, oposisi tetap harus dilihat sebagai upaya untuk melengkapi peran dalam demokrasi. Sikap Ganjar Pranowo sendiri memang menuai banyak sorotan. Bahkan seorang Bambang Pacul yang juga menjadi ketua DPD PDIP Jawa Tengah ikut menyoroti. Menurutnya, Ganjar tak seharusnya secara terbuka menyatakan sikap oposisi kepada pemerintah di saat masih menjadi kader partai. Bambang Pacul pastikan Ganjar tidak dicurangi.
Politisi senior PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkap penyebab kekalahan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jawa Tengah. Menurut Bambang Pacul, kekalahan paslon yang diusung PDIP itu di kandang banteng bukan karena dicurangi oleh paslon lain, melainkan calonnya Ganjar Mahfud benar-benar kalah secara strategi pertarungan dalam menggait hati rakyat. Ia pun mengakui kekalahan Pilpres 2024 lalu. Namun, Bambang Pacul yakin PDIP akan bangkit untuk kembali merebut kemenangan di Pilpres selanjutnya. Pada kesempatan ini, Bambang Pacul mengakui kekalahan yang begitu dalam begitu memukul telak dirinya. Apalagi menurutnya, banyak caleg dari PDIP yang akhirnya gagal kembali ke Senayan. Kondisi ini bahkan sampai membuat dirinya dilarikan ke rumah sakit. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu pun kemudian mengungkapkan orang di balik kemenangan Prabowo Gibran benar-benar ahli strategi politik. Gibran minta dikawal Ganjar Pranowo. Merespon sikap Ganjar yang telah mendeklarasikan diri untuk berada di luar pemerintahan alias oposisi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming sempat kaget saat ditanya tanggapan mengenai Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan sebagai oposisi. Meski begitu, Gibran tidak mempersoalkan keputusan Ganjar untuk berada di luar pemerintahan. Ia juga meminta untuk tetap dikawal selama Prabowo Gibran memimpin. Dengan deklarasi itu, menurutnya akan sejalan dengan partai yang menaungi Ganjar yakni PDIP yang akan menjadi oposisi. Lebih dari itu, putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebut bahwa sesuai arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap merangkul semua partai politik. Mahfud MD tegaskan 34 menteri cukup. Mantan calon wakil presiden Mahfud MD menilai 34 lembaga kementerian adalah jumlah yang ideal, bahkan sudah sangat cukup dalam kabinet pemerintahan Republik Indonesia. Mahfud MD menyebut jumlah itu ideal berdasarkan hasil kajian konstitusi, kebutuhan pemerintahan, dan studi ke berbagai negara, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mantan calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut justru menilai penambahan jumlah kementerian hanya akan memperbesar ceruk terjadinya tindak pidana korupsi. Mahfud kemudian memberikan contoh bahwa negara sekelas Amerika Serikat kabinetnya hanya memiliki belasan menteri saja. Mahfud sendiri bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara pada 2019 pernah merekomendasikan agar jumlah lembaga kementerian dimampatkan. Luhut beri kepastian progres IKN. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengecek langsung progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Dalam kunjungannya ini, LPP menyampaikan bahwa progres pembangunan telah mencapai 80%. Ia pun optimistis bahwa upacara peringatan HUT RI ke-79 yang digelar pada 17 Agustus 2024 mendatang akan bisa dilaksanakan dan saksikan secara langsung di lapangan upacara yang ada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Terlepas dari optimisme tersebut, Luhut menegaskan masalah lahan memang menjadi yang paling krusial dalam pembangunan. Ia lantas meminta koordinasi lintas sektor yang baik, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.